Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Knives Out Glass Union. Knives Out yang kedua. Jadi ini adalah film yang baru rilis banget di Netflix. Film ini adalah film kedua dari Knives Out sebelumnya. Film ini sangat kental dengan teka-tekinya. Apalagi di film ini, teka-teki dari kasus pembunuhan menjadi lebih menarik. Tidak hanya itu, dalam film ini berlatar di tahun 2020 yang dimana sedang terjadi pandemi atau COVID. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan seorang wanita bernama Claire sedang bersiap melakukan sebuah siaran wawancara di rumahnya. Nah, pada saat ini, timeline dalam film di tahun 2020 sedang masa pandemi COVID, sehingga dilakukannya work from home. Claire dikirimkan sebuah kotak dan pengirimnya diketahui pria bernama Miles. Claire diketahui menjadi seorang gubernur Connecticut. Dalam wawancara tersebut pula diketahui bahwa Miles adalah seorang dermawan miliarder yang mendukung kampanye Claire sebelumnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Lionel sedang melakukan rapat dengan koleganya. Lionel adalah seorang peneliti jenis di Alpha Industry. Alpha Industry adalah perusahaan milik Miles. Dalam rapatnya, ternyata Miles meminta kepada Lionel untuk membuat sebuah gerakan Uber for Biosphere. Begitupun NFT Child. Tak lama kemudian, Lionel mendapatkan paket yang sama dengan Claire. Scene berpindah, scene memperlihatkan para warga memilih untuk berpesta meskipun sedang pandemi. Di sana ada wanita bernama Birdie sedang menikmati temulawak. Kemudian wanita bernama Peg pun datang dengan membawa paket yang sama seperti sebelumnya. Kemudian mereka bertiga pun melakukan telepon bersama untuk mencari cara bagaimana membuka kotak kayu tersebut. Semua meminta kepada Lionel untuk mencari cara bagaimana membukanya. Akan tetapi Lionel pun kebingungan. Tak lama kemudian mereka pun bertanya satu orang temannya yang bernama Duke. Scene langsung berpindah, scene memperlihatkan Duke yang sedang melakukan pengambilan gambar untuk channel yang ia miliki. Tak lama kemudian ketika siaran berlangsung, ibunya Duke memanggil dan membuat Duke sedikit kesal. Akan tetapi Duke terlihat sangat nurut kepada ibunya. Tidak hanya itu, ternyata sang ibu membawa paket yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi sang ibu berhasil membukanya dengan mengatakan bahwa itu adalah stereograf. Duke pun bergabung dengan telepon. Ketika Lionel mendengar kata stereograf, Lionel pun langsung menyadari dan berhasil membukanya. Berlanjut yang lain pun berhasil membuka kotak tersebut. Kemudian terbuka kotak dan mereka harus memainkan papan catur yang diatur agar langsung skakmat. Berlanjut terbuka kotak tic-tac-toe yang membuat sebuah kode Morse. Dan dengan santunya, Ibu Duck berhasil memecahkan misteri tersebut bahwa itu adalah sebuah kompas dalam artian N untuk North. Sehingga mereka pun memutar kotak tersebut. Terbukalah sebuah kotak musik yang memainkan sebuah lagu Little Fugue dalam minor G. Fugue adalah sebuah musik yang berkaitan dengan teka-teki. Lionel langsung menyadarinya, kemudian berhasil membuka kotak itu. Beberapa teka-teki pun harus mereka selesaikan, sampai di mana kotak pun berhasil terbuka dengan isi sebuah surat berisi untuk teman-temanku, pengganggu hebatku, orang-orang terdekatku. Mereka semua diundang untuk pergi ke pulau pribadi milik Miles dan untuk merayakan ikatan mereka. Miles meminta mereka untuk mengungkapkan sebuah teka-teki tentang pembunuhannya. Di tempat lain, seorang wanita yang bernama Andy mendapatkan kotak yang sama. Namun Helen membuka kotaknya dengan cara menghancurkannya. Begitulah cara Andy mendapatkan surat dari Miles. Scene berganti, scene memperlihatkan detektif Blank. Seperti yang kita ketahui, Blank adalah seorang detektif yang ulung dan jenius. Akan tetapi karena sepi job, Blank harus menganggur dan sehari-harinya ia habiskan di bak mandi dengan melakukan daring bersama temannya sambil bermain Among Us. Blank pun curhat bahwa ia sangat ingin memecahkan sebuah kasus kembali, bukan memainkan sebuah game ataupun liburan. Tak lama kemudian Blank mendapatkan sebuah kiriman kotak. Kemudian berlanjut, Blank dengan menggunakan maskernya sudah sampai di sebuah pelabuhan kecil. Disusul dengan Lionel, Claire, Birdie, Peg, dan lain-lain.
Mereka terkaget karena seorang Blank berada di sana. Tidak hanya itu, ternyata Blank mengetahui mereka semua, meskipun Blank tidak mengenal mereka. Tak lama kemudian, Duke pun datang ditemani oleh pacarnya yang bernama Whiskey. Diketahui pula mereka berada di sebuah tempat di Yunani. Tidak hanya itu, Blank sebetulnya tidak saling kenal dengan Miles. Saat yang bersamaan, datanglah asisten dari Miles yang siap mengangkut mereka semua. Sebelum itu, asisten Miles memasukkan sebuah obat kepada mereka semua. Dengan jaminan mereka sudah aman dari COVID dan tidak usah menggunakan masker kembali. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang tidak lain adalah Andy. Semua orang ketika melihatnya langsung terdiam dan sepertinya mereka mempunyai masalah dengannya. Berlanjut ketika di dalam perjalanan menuju pulau, Lionel menjelaskan bagaimana yang seharusnya. Yang memiliki Alpha Industri adalah Andy dan semua itu telah dibawa oleh Miles. Sedangkan Andy dibuang olehnya. Begitupun ketika di perjalanan, Andy hanya sendiri di belakang perahu. Kemudian mereka pun telah sampai di pulau milik Miles. Pertama, orang yang menyambutnya adalah Beardy. Berlanjut mereka pun saling menyapa satu sama lain dan menantikan perjumpaan tersebut. Begitupun Miles seperti merasa kaget ketika melihat ada Andy di sana. Ketika Miles akan menjelaskan rencana permainannya, tiba-tiba ada pria asing melewat dengan santainya. Miles menyebutkan tidak usah peduli dengan pria tersebut karena ia sedang berlibur di sana. Berlanjut, Miles pun mencoba untuk memberitahu bahwa pulau yang ia miliki bernama Glass Union. Lalu mereka pun diberikan gelang canggih yang menunjukkan kamar mereka. Di saat yang lainnya menuju ke kamar mereka, Miles mencoba untuk mengajak Blank ke ruangannya. Lalu Miles menanyakan sesuatu pertanyaan yang cukup mengagetkan bagi Blank, yakni pertanyaan tersebut menanyakan mengapa Blank bisa berada di sini, padahal Miles tidak mengundangnya. Dengan wajah yang cukup kebingungan, Blank menjawab bahwa ada orang yang telah mengirimkan kotaknya. Padahal saat itu, Miles membuat kotaknya hanya 5 buah saja. Sehingga Blank berspekulasi bahwa ada orang yang telah mengirimkan kotak tersebut kepadanya secara sengaja dan menginginkan Blank berada di sana. Karena sudah tanggung bahwa Blank telah datang ke pulaunya, Miles akhirnya memberikan ucapan selamat datang kepada Blank. Dan Miles pun mengatakan bahwa Blank semoga bisa menikmati permainan yang akan dia buat ketika malam hari. Scene berganti, mereka pun akhirnya menikmati fasilitas yang ada di pulau. Salah satunya, mereka berkumpul di kolam renang dan menikmati beberapa minuman di sana. Dengan mobil milik Miles yang membawa sebuah minuman, Duke mengatakan mobil tersebut sangat mirip dengan mobil yang hampir menabraknya. Kemudian, Duke menembakkan pistolnya ke udara dan mengatakan kepada Blank bahwa pistolnya selalu ia bawa kemanapun. Lalu, Peck dan Beardy saling berbincang satu sama lain. Beardy mengatakan bahwa sebelumnya Miles sangat dekat dengannya. Saat yang bersamaan, Andy berada di sana. Hal ini membuat Beardy tidak meneruskan obrolannya dan membalas senyum kepada Andy. Kemudian, mereka pun masuk ke dalam sebuah keluarga. Pertama, Blank kaget karena melihat ada teks Miles di sana. Ternyata pada saat ini, Miles tidak memiliki sebuah handphone untuk berkomunikasi dengan pihak manapun. Miles menggunakan teks Miles miliknya. Di sini, Miles mencoba untuk menceritakan bagaimana ia mendapatkan seluruh perusahaan yang saat ini dipimpin olehnya. Tidak hanya itu, yang lain pun menceritakan bagaimana pencapaian mereka pada saat ini, termasuk Beardy yang sudah habis masanya menjadi seorang model. Ia pun banting setir membuat sebuah pabrik celana olahraga. Tiba-tiba Andy tidak suka kepada Miles dan terjadi percekcokan antara mereka yang membuat Andy harus walk out dari sana. Melihat hal tersebut, Claire dan Lionel mencoba untuk mengejarnya dan merasa ada yang aneh dengan Andy. Setelah itu, mereka semua pun akan kembali ke kamarnya masing-masing. Peck mencoba untuk menemui Miles dalam rangka melobi kebijakan Miles yang akan membuat Beardy menyetujui Miles membuat sebuah pabrik di Bangladesh. Dan Peck tidak setuju akan hal tersebut. Percakapan tersebut didengar oleh Blank. Kemudian Blank pun menemukan pemandangan Duke yang sedang melihat pacarnya sedang bercocok tanam dengan Miles. Setelah itu Blank menuju ke sebuah taman untuk merokok dalam rangka menjernihkan pikirannya karena begitu banyak keanehan-keanehan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Akan tetapi tiba-tiba radar otomatis menyala menyuruh Blank untuk mematikan rokoknya karena di tempat tersebut daerah no smoking.
Scene berganti, akhirnya acara puncak pun akan berlangsung. Ternyata Miles sudah mempersiapkan semuanya, termasuk semua temannya mendapatkan gelasnya masing-masing. Karena Miles sudah mengetahui kesukaan minuman mereka. Lalu Blank mencoba salah satu makanan di sana dan ternyata makanan itu terasa sangat pedas. Miles menyebutkan bahwa makanan itu dibuat oleh Jeremy Renner. Bahkan Miles pun memperbolehkan Blank untuk membawa salah satu sambal di sana. Saat yang bersamaan, Andy pun telah datang, begitupun Miles langsung memberikan minuman kesukaan Andy. Berlanjut, Claire menyebutkan mengapa ada lukisan Mona Lisa palsu di sana. Akan tetapi Miles menyebutkan bahwa itu bukanlah lukisan palsu, melainkan itu adalah lukisan yang asli. Semua pun bertanya bagaimana Miles bisa mendapatkan lukisan Mona Lisa seperti yang kita ketahui lukisan Mona Lisa sangat berharga. Dengan santainya, Miles menyebutkan bahwa pihak Perancis saat ini membutuhkan uang, sehingga Miles menyewa lukisan tersebut dalam beberapa waktu. Tidak hanya itu, ternyata 1 minggu ke depan akan diadakan pertemuan dari pejabat-pejabat di seluruh dunia di Glass Union. Untuk menjaga keamanan lukisan tersebut, Miles pun memasang beberapa keamanan, seperti jika ada yang memotret lukisan, maka pengamanan akan otomatis tertutup, karena Miles sangat terobsesi dengan lukisan Mona Lisa. Kemudian, Miles akan menyebutkan rencana yang akan dia lakukan ke depannya, yakni membuat sebuah teknologi yang bersifat abadi, karena melihat lukisan Mona Lisa memiliki keindahan abadi. Lalu ketika diperlihatkan ternyata itu adalah sebuah hidrogen kuat. Karena minggu depan, Miles akan membersihkan bahan tersebut menjadi salah satu bahan bakar di seluruh dunia. Mendengar hal tersebut, Lionel langsung akan bicara karena tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Miles. Di samping itu, Lionel menyebutkan bahwa dampak dari bahan tersebut sangat berbahaya dan belum diuji coba. Miles langsung menyebutkan bahwa itu semua sudah dilakukan karena Glass Union saat ini semuanya menggunakan bahan bakar tersebut. Semua pun terdiam ketika Miles telah berhasil. Scene berlanjut, akhirnya mereka pun akan melakukan yang akan diselenggarakan oleh Miles, yakni para pemain harus menemukan siapa yang telah membunuhnya. Akan tetapi ketika game itu akan dimulai, Blank pun langsung berhasil menyelesaikan dan menemukan siapa pembunuh dari Miles, yaitu pelakunya adalah Birdie. Di sini Miles langsung memasang wajah kesal karena dengan mudahnya Blank berhasil memenangkan game tersebut. Tidak hanya itu, Blank menjelaskan bagaimana Birdie menjadi pelaku pembunuhan kepada Miles. Miles akan terbunuh dengan panah otomatis yang berada di seberang mereka. Dan motif mengapa Birdie membunuh Miles karena ia telah mencuri berlian darah milik Birdie. Dan ternyata semuanya benar. Panah mainan yang berada di seberang langsung menuju ke arah Miles. Begitulah cara Blank menyelesaikan game tersebut. Kemudian Miles dengan kesalnya membawa Blank ke ruangannya. Di sini, Blank menjelaskan bahwasannya Miles harus berhati-hati dengan permainan ini, karena bisa jadi ini bukanlah sebuah permainan biasa. Blank pun menjelaskan mengapa ada orang yang mengundang dirinya untuk ikut ke Glass Union bukanlah sebuah bualan saja, karena hubungan Miles dengan anggota yang lain sangat rumit. Seakan-akan Miles memberikan sebuah ide kepada mereka untuk membunuhnya. Itu seperti meletakkan pistol berpeluru di meja dan mematikan lampu. Kemudian Blank menjelaskan semua teman Miles memang memiliki motif untuk membunuh Miles. Apa yang dikatakan oleh Blank pun cukup membuat Miles berpikir. Lalu Miles memperlihatkan ada sebuah serbet dan foto kebersamaan mereka di masa lampau. Awal mereka bertemu pun di sebuah bar bernama Glass Union. Itulah mengapa Miles menamai pulau pribadinya Glass Union. Di sisi lain, semua anggota pun mulai merasa kebosanan karena mereka hanya minum-minum saja. Padahal rencana sebelumnya akan memainkan sebuah game yang mereka kira itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Akan tetapi semua itu telah usai karena Blank memenangkan game tersebut. Lionel dan Claire pun mengungkapkan bahwa mereka akan pulang esok hari. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Andy, ia pun memasang wajah yang tidak menyenangkan kepada mereka. Sehingga Claire rasa ada hal yang harus diluruskan. Dengan penuh emosi, Claire menyebutkan bahwa itulah mengapa semua anggota memilih Miles untuk yang memimpin di Alpha Industry. Karena Andy selalu merasa si paling korban dari semuanya. Claire pun menyebutkan memang apa yang diinginkan oleh Andy sebenarnya. Kemudian Andy menyebutkan bahwa ia hanya ingin kebenaran saja dari semuanya. Lalu Duke langsung bangun dari duduknya dan menjelaskan fakta yang membuat Andy kembali walk out. Duke menyebutkan bahwa semua yang ada di sini masih memanfaatkan kekayaan dari Alpha Industry.
Tak lama kemudian, Miles dan Blank pun kembali bergabung. Mereka mulai menikmati pestanya. Selain itu, notifikasi dari handphone Duke selalu berbunyi, menyebabkan pengaman Mona Lisa selalu menyala. Apalagi Duke mencoba memperlihatkan notifikasi dari channel yang ia buat selalu ada penontonnya, lalu mencoba memperlihatkan kepada Miles agar Alpha News bisa bekerja sama dengan Duke. Tanpa banyak basa-basi, Miles mengiyakan tawaran tersebut. Ketika semuanya menikmati pestanya, tiba-tiba kejadian tak terduga pun terjadi. Duke sepertinya keracunan dengan apa yang ia punya. Hal tersebut pun membuatnya tewas seketika. Terlihat semuanya pun panik. Blank langsung mengambil alih dan menyuruh mereka untuk tidak kemana-mana serta tidak menyentuh mayatnya. Begitupun Whitney langsung memeluk Duke karena merasa sedih. Terlanjur itu menyuruh salah satu dari mereka untuk menelpon pihak kepolisian. Ketika mendengar kata polisi, Claire langsung ketakutan karena ia adalah seorang gubernur. Jika ketahuan berada di TKP, apalagi ketika pandemi COVID, itu akan menjadi sebuah masalah untuknya. Ada fakta yang lain karena gelas yang diminum oleh Duke adalah gelas milik Miles, menandakan bahwa seharusnya yang tewas saat itu adalah Miles. Ia langsung berlindung kepada Blank dan meminta kepada Blank untuk segera menemukan pelakunya. Anggota yang lain pun semuanya langsung memasang wajah tidak percaya mengapa Miles menuduh mereka. Disinilah Blank menyuruh agar semuanya tidak pergi kemana-mana. Apalagi pistol milik Duke hilang begitu saja, begitupun dengan ponselnya. Ditambah anggota yang lain kembali lagi dengan membawa senapan berburu laut dan mengungkapkan bahwa Andy lah pembunuhnya. Semuanya tambah ketakutan ketika ada suara jam berdetak dan menunjukkan pukul 10 malam. Karena kemarin harus memiliki rencana sebelumnya ketika jam 10 malam ia akan mematikan lampu untuk menghubungkan suatu hal yang besar kepada mereka. Dan kemudian lampu di Glass Union pun mati. Mereka mulai mencari keberadaan Andy. Tak lama kemudian, orang yang pertama menemukan Andy adalah Blank. Blank langsung menanyakan keberadaan pistol milik Duke kepadanya. Tetapi tiba-tiba di seberang di dalam ruangan ada orang yang membawa pisau. Kemudian ia langsung menembakkannya kepada Andy tepat di dadanya. Ini cukup membuat Blank berpikir keras untuk memecahkan kasus tersebut. Kemudian Blank mengumpulkan semua anggota di ruang tengah dan mengungkapkan fakta yang lain mengapa Cassandra Brand bisa terbunuh. Tiba-tiba scene pun berpindah ke sebelum keberangkatan. Scene diawali ada orang yang mengirimkan kotak undangan kepadanya dan itu adalah Andy. Berlanjut mereka berdua pun berbincang satu sama lain. Ternyata orang tersebut bukanlah Andy, melainkan kembarannya yang bernama Helen. Disinilah Helen akan menceritakan semuanya, begitupun scene kedepannya akan menceritakan di sudut pandang Helen. Mengapa Helen datang kepada Blank? Karena untuk meminta tolong kepadanya dalam mengungkap kasus pembunuhan yang telah dialami oleh kembarannya, yakni Andy. Atau dapat disebutkan Andy adalah Cassandra Brand. Helen yang sebetulnya memiliki pekerjaan menjadi guru TK kembali ke rumah kembarannya karena telah dikabarkan bahwa Andy telah tewas. Tapi Helen meyakini bahwa Andy tidak tewas secara bunuh diri, melainkan ada orang-orang yang telah membunuhnya. Di sini Blank mencoba untuk mendengarkan cerita dari Helen terlebih dahulu. Tidak hanya itu, ternyata Helen memiliki buku diary milik Andy. Di sini diceritakan pula bagaimana kelompok tersebut dapat bertemu satu sama lain. Ternyata selama ini ketua dari kelompok geng tersebut adalah Andy. Mereka bertemu di kelas Union pertama kali Andy memperkenalkan Miles kepada anggota yang lain. Pada saat itu terlihat bagaimana gaya mereka masih terlihat sangat kuno. Meskipun di umur 30 tahun mereka belum mendapatkan kesuksesan. Dengan datangnya Miles bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk mencapai kesuksesannya. Sekilas, ketika di Glass Union, Andy menuliskan ide dengan gagasan mengenai Alpha Industry di sebuah serbet milik bar. Itulah yang menjadi awal mula Glass Industry akan besar dan berkembang. Berdasarkan serbet yang dibuat oleh Andy, akhirnya Miles dan Andy pun bisa menjalankan dan membuat Alpha Industry menjadi perusahaan besar. Kemudian ketika 2 tahun lalu, ada investor yang mengajak Miles untuk bekerja sama dengannya dalam membuat hidrogen kuat. Akan tetapi, ide tersebut ditolak oleh Andy karena hidrogen kuat tersebut sangat berbahaya.
Sayangnya di sini Miles bermain belakang, menyetujui kerjasama tersebut dan membuat Andy kalah di persidangan dalam rangka siapa pemilik sah Alpha Industries. Semua teman-teman Andy memilih Miles dan melakukan persaksian palsu dengan menyebutkan bahwa serbet yang dibuat ketika di Glass Union itu adalah serbet milik Miles, membuat Alpha Industries menjadi milik Miles sepenuhnya karena Andy tidak bisa menemukan serbet miliknya. Akan tetapi ketika beberapa waktu kemarin sebelum Andy tewas, ia berhasil menemukan serbet miliknya dan mulai mengirimkan sebuah email kepada teman-temannya bahwa ia telah menemukan serbetnya. Dugaan sementara, semua itu menjadi awal mula mengapa Andy dibunuh. Scene berlanjut, disinilah waktunya Helen akan memainkan peran sebagai kembarannya, yakni Andy. Nah, disinilah sudut pandang plot film yang menjelaskan sudut pandang Helen. Sebelumnya Helen telah di-briefing oleh Blank untuk tidak terlalu berbaur dan bersikap dingin kepada mereka. Itu pun dapat Helen lakukan dengan baik. Nantinya Helen akan bertugas untuk mencari bukti-bukti nyata siapa yang telah membunuh kembarannya. Dengan sebuah rumus seperti game anak kecil, yakni mencari tahu siapa yang memiliki motif kuat untuk membunuh Andy. Karena Blank pun telah mengatakan kepadanya bahwa untuk menemukan bukti-bukti lapangan itu harus dilakukan oleh Helen. Ketika telah sampai di Glass Union, Helen langsung berbincang dengan Whitney. Whitney menyebutkan bahwa apa yang telah dilakukan kelompok geng kepadanya adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Di sini Whitney menceritakan bagaimana Miles pernah memberikannya hadiah sebuah kalung beberapa waktu lalu. Saat yang bersamaan scene di mana Duke menembakkan pistolnya ke langit, itu di mana Helen berada di bawah kolam renang. Sehingga bisa mendengarkan percakapan antara Claire dan Lionel. Ternyata mereka diam-diam pun telah menyetujui apa yang akan dilakukan oleh Miles terkait bahan hidrogen kuat. Claire sudah mengiyakan terkait dengan izin-izin dan lain-lainnya. Begitupun Lionel sudah siap untuk mengembangkan hidrogen kuat tersebut. Berlanjut, Helen melemparkan sebuah alat rekaman ke tas milik Birdie. Kemudian Helen dan Blank pun bertemu untuk membicarakan progres yang ditemukan oleh Helen. Di sini Blank memarahi Helen karena malah meminum alkohol. Pada dasarnya Helen bukanlah seorang peminum. Akan tetapi Helen membutuhkan minuman tersebut karena ia merasa percaya diri. Lalu Helen mulai mendapatkan beberapa data bahwa motif mereka berkaitan ingin menjaga Miles dari serbet milik Andy. Kemudian Blank sedikit berimajinasi bagaimana mereka akan melakukan pembunuhan kepada Andy. Lalu scene berganti ketika Miles sedang membicarakan kehebatannya. Dan mengapa Helen walk out karena ia merasa pusing akibat minuman yang ia minum. Kemudian ketika Claire dan Duke menyusulnya, terjadi perbincangan antara mereka. Helen menanyakan mengapa mereka tidak datang ketika dikirim email foto serbet. Mereka mengungkapkan bahwa sebetulnya tiap dari mereka sudah mencoba untuk menghubungi Andy dan menyusul ke rumahnya. Bahkan Duke berada di sana terlebih dahulu yang menyebabkan dirinya hampir tertabrak. Kemudian Helen kembali bertemu dengan Blank yang sebelumnya ketahuan merokok. Mereka bertemu di ruangan gym dan menemukan fakta yang lain bahwa Lionel melanjutkan pesan email foto serbet kepada Miles. Dan hal tersebut terjadi beberapa saat sebelum Andy tewas. Saat yang bersamaan, Duke masuk dan menelpon seseorang untuk menyuruhnya agar segera mendapatkan jawaban. Sepertinya, Duke menelpon Whitney untuk melobi Miles agar setuju bekerja sama dengannya berkaitan dengan Alpha News. Kemudian Blank dan Helen mengendap-endap untuk melihat kemana Duke pergi. Bahkan di sini Helen lah yang berhasil mendapatkan sebuah informasi mengenai Miles yang tidak setuju untuk bekerja sama dengan Duke karena Duke pernah menggunakan steroid di channelnya. Hal inilah yang sebetulnya membuat Duke kesal. Berlanjut, Helen mulai membawa rekaman di tas milik Birdie. Diketahui bahwa Birdie pun sudah menyetujui bahwa ia akan menjadi penanggung jawab pabrik yang akan dibangun di Bangladesh untuk membuat celana olahraga. Akan tetapi sebetulnya pabrik tersebut akan Miles gunakan untuk membuat bahan hidrogen kuat ke depannya. Sehingga hasil dari lapangan yang Helen temukan, Blank memiliki sebuah spekulasi bahwa mereka semua memiliki sebuah motif untuk melindungi Miles. Dan salah satu dari mereka akan membawa surat tersebut dan akan diberikan kepada Miles dalam rangka untuk mengambil keuntungan dari Miles. Lalu berlanjut, Blank memiliki sebuah rencana untuk mendapatkan amplop tersebut karena kemungkinan ada di kamar mereka. Semua itu akan dilakukan oleh Helen ketika permainan telah berhasil dimenangkan oleh Blank. Blank
menyuruh Helen untuk membuat sebuah keributan sampai di mana Helen berhasil menemukan sebuah amplop di ruangan mereka. Dan hal yang dilakukan oleh Helen adalah membuat perdebatan besar ketika berkumpul setelah game telah usai. Itulah yang dimanfaatkan oleh Helen agar ia dapat berkeliling di setiap kamar milik anggota geng. Maka di sini Helen mencoba untuk menemukan amplop tersebut dengan cara mengacak-ngacak kamar para anggota. Sayangnya Helen belum berhasil menemukan amplop tersebut. Sampai di mana Helen di kamar Duke, tiba-tiba Whitney datang dan menangis. Whitney sangat ketakutan apa yang harus ia katakan kepada ibunya. Di sini sepertinya Helen salah paham dan langsung mengatakan bahwa Duke adalah orang yang sangat brengsek karena Helen tidak mengetahui bahwa Duke telah wafat. Mendengar hal tersebut, Whitney langsung mengira bahwa Helen adalah pelakunya dan berniat mencelakai Helen menggunakan senapan pemburu ikan. Untungnya pada saat itu lampu pun mati dan Helen berhasil melarikan diri. Sampai di mana akhirnya Helen pun bertemu dengan Blank. Helen mengungkapkan bahwa belum menemukan amplop tersebut. Lalu Blank ingat bahwa ada ruangan yang belum diperiksa, yakni ruangan Miles. Bisa jadi pelaku tersebut telah memberikan amplop tersebut kepada Miles. Dan tiba-tiba suara tembakan yang bersarang di dada Helen pun terjadi. Akan tetapi di sini sebetulnya Helen tidak apa-apa karena ia terselamatkan oleh buku diari yang ia simpan di saku jasnya. Selain itu, Blank memiliki ide untuk membuat Helen tetap wafat dengan menggunakan saus yang sebelumnya ia bawa, bahkan membuat dirinya seperti menangis akan kepergiannya. Nantinya Blank akan mengumpulkan semua anggota dan Helen akan mencari amplop tersebut ke ruangan Miles. Scene pun berlanjut ke scene ketika Blank mengungkapkan mengapa ada yang membunuh Cassandra Brandt. Kasus ini sangat membuat Blank merasa bingung seperti susunan kaca. Dan di sisi lain Helen berhasil menemukan amplop itu. I expected complexity. It hides not behind. Disinilah Blank akan mengungkapkan segalanya. Kasus ini terasa rumit akan tetapi itu sangat jelas ketika telah berhasil melakukannya. Awalnya Blank menilai ini adalah kasus yang sangat sulit dan penuh teka-teki. Akan tetapi semua itu salah. Blank berasumsi bahwa Miles adalah seorang jenius yang rumit. Dan ternyata Miles itu bodoh. Ternyata tidak ada orang yang akan membunuh Miles. Ia langsung menanyakan secara to the point sehingga siapa pembunuh yang sebenarnya. Lalu Blank menjelaskan setiap kronologi yang ia temukan. Diawali, Miles sengaja menukar gelasnya dengan gelas Duke. Dan mengapa Miles membunuhnya? Karena pada sebelumnya saat Miles pulang dari ke tempat Andy, Duke hampir tertabrak mobil biru. Duke menyadari bahwa mobil biru itu adalah milik Miles. Ketika di dalam kolam renang untuk melihat mobil mainan pembawa minuman. Lalu Miles mencoba untuk tidak setuju akan hal itu karena ia mengungkapkan bahwa beberapa bulan ke belakang ia berada di negara lain. Akan tetapi semua itu terpatahkan dengan bukti bahwasanya Miles sudah berada di Amerika beberapa waktu kemarin. Dengan bukti bahwa Miles setelah bertemu dengan Whitney dengan memberikannya sebuah kalung. Tiba-tiba Helen pun datang dengan membawa amplop berwarna merah. Semuanya pun terkejut karena melihat Andy kembali hidup. Lalu Blank menjelaskan kronologi di mana Lionel mengirimkan kiriman, membuat Miles bergegas ke rumah Andy dan mulai membunuhnya. Hanya Duke yang mengetahui bahwa Miles berada di sana, tapi hal tersebut baru disadari oleh Duke sore tadi. Kemudian berpindah di mana Duke memberikan sebuah kabar mengenai kematian Andy melalui ponselnya. Ternyata itu bukan pemberitahuan jumlah viewersnya. Hal tersebut membuat Duke langsung mengancam Miles untuk segera bekerja sama dengannya dalam proyek Alpha News. Itulah motif yang sebenarnya mengapa Miles membunuh Duke dengan bukti bahwa ponsel milik Duke berada di saku Miles. Padahal Miles tidak memiliki ponsel. Miles sengaja memberikan minumannya karena mengandung nanas, di mana Duke sangat alergi terhadap nanas. Kemudian anggota yang lain baru menyadari bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Helen, ketika telah membaca berita bahwa Andy memiliki seorang kembaran bernama Helen. Termasuk Miles baru menyadari bahwa itu adalah Helen, karena sebelumnya Miles belum mengetahui bahwa Andy telah tewas. Dan yang lebih bodohnya lagi, ide untuk membunuh Andy pada saat itu adalah Miles mengambil ide dari perkataan Blank mengenai Miles harus berhati-hati jika ada orang yang akan membunuhnya ketika lampu telah dimatikan. Kemudian Helen memperlihatkan serbet milik Andy yang menjadi bukti satu-satunya untuk mengungkapkan bahwa Miles pelakunya. Karena di serbet tersebut pada saat itu bukti kuat yakni terdapat tulisan Glass Union, berbeda dengan serbet milik Miles.
Tiba-tiba Miles berhasil membakar serbet tersebut. Miles lalu mengungkapkan bahwa Blank tidak memiliki bukti nyata untuk membawa dirinya ke pihak kepolisian. Karena jika ingin menangkap Miles, Blank memerlukan bukti yang akurat dan kuat. Dan satu-satunya bukti telah lenyap di hadapannya. Itu membuat dirinya sedikit terdiam dan mengungkapkan permintaan maafnya kepada Helen, dan disinilah batas kemampuan. Apalagi ketika Helen mencoba untuk meminta tolong kepada anggota yang lain. Saking menyebalkannya anggota yang lain, tiba-tiba mereka mengungkapkan bahwa dirinya tidak melihat apapun karena anggota yang lain masih berpihak kepada Miles. Lalu berlanjut ke Blank pun walk out dari ruangan tersebut. Sebelum itu, Blank memberikan sebuah minuman milik Helen yang sebelumnya tidak ia minum. Setelah minum alkohol, jiwa barbar Helen kembali aktif. Helen mulai merusak satu persatu barang di sana. Anggota yang lain terlihat sangat kesal dengan apa yang terjadi, sehingga mereka pun ikut melupakan dengan cara merusak apa-apa saja yang ada di hadapannya. Miles tetap tidak bergeming dan menikmati pemandangan tersebut. Akan tetapi Helen tidak berhenti sampai ia membakar minumannya di situ. Miles mulai kesal serta mencoba menghentikan Helen. Tapi disinilah kejutan mulai terjadi. Ternyata sebelum pergi, Blank memberikan serpihan bahan hidrogen kuat kepada Helen. Itu dijadikan stimulan bagaimana Glass Union akan meledak. Tidak hanya itu, ketika ledakan sudah terjadi, Helen berhasil membuka pengaman lukisan Mona Lisa. Kemudian mereka pun berkumpul di luar ruangan. Mona Lisa. Helen langsung menyebutkan bahwa nasib Miles telah tamat karena bahan bakar masa depan milik Smile telah membakar lukisan paling terkenal di dunia. Dan itu menjadi jatuhnya Miles bersama dengan Mona Lisa. Tidak hanya itu, anggota yang lain pun setelah menyadari bahwa Miles telah jatuh dan hancur, mereka akhirnya mengingat kembali semua yang terjadi dan akan bersaksi untuk menjebloskan Miles ke penjara. Dan scene terakhir, scene memperlihatkan Blank yang sedang sebat dan Helen datang dengan memberitahu bahwa dirinya telah berhasil. Dan film pun tamat.